Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Syamsul Aimah Al-Faqih. Saya bersekolah di SMP Al-Khairat Kabupaten Tanah Tidung. Hari ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Rintihan Terakhir Pohon Meranti. Kisah ini diadopsi dari sebuah buku yang berjudul The Great Kapok Tree karya Line Cherry, dengan naskah yang ditulis kembali oleh orang tua saya, Nur Hayati SPD. Di rimbun hutan Kalimantan Utara, raksasa hijau berdiri tegak. Tempat nafas kehidupan dan ribuan makhluk berpijak. Dengarlah bisikan daunnya sebelum kapak terayun. Sebab jika ia tumbang, alam pun akan luluh dan rusak. Ini adalah kisah tentang sebuah pohon raksasa, seorang pria dengan kapak di tangannya, dan bisikan-bisikan yang mengubah segalanya. Hutan itu gelap. Udaranya lembab. Di tengahnya berdiri sebuah pohon meranti yang tingginya seolah menusuk langit. Akar-akarnya mencengkeram bumi layaknya otot-otot raksasa. Lalu datanglah dia, seorang penebang. Namun kedatangannya bukan untuk memuja keindahan, tapi untuk satu hal, yaitu merobohkan sang raksasa, si pohon meranti. Sang penebang tampak menahan napas sambil menatap ke arah pohon itu. Aku harus menyelesaikan tugasku. Tak, tak, tak. Namun, suasana siang itu berubah menjadi sangat gerah. Sang penebang pun kelelahan karena berjam-jam mencoba merobohkan pohon yang amat besar itu. Dan dia tertidur di bawah pohon yang hendak ia tumbangkan. Di bawah naungan pohon raksasa itu, sang penebang bermimpi. Sebuah mimpi yang seolah-olah lebih nyata dari kenyataan. Alam mulai bicara. Makhluk demi makhluk datang untuk memberi kabar tentang kehancuran yang akan terjadi jika kapak itu tetap diayunkan. Inilah rintihan mereka yang mengharapkan kehidupan dari pohon ini. Dimulai dari seekor monyet, sang penghuni dahan yang tak bisa tinggal diam. Tubuhnya bergetar. Ia meratap seolah kehilangan tempat bermain dan berlindung. Hai manusia, jika pohon ini kau tebang, di mana anak-anakku akan bergelantungan? Rumah kami bukan beton, bukan besi. Rumah kami adalah pohon ini. Belum kering air mata sang monyet, tiba-tiba seekor burung enggang terbang rendah. Sayapnya lunglai seolah kehilangan harapan. Setiap pagi aku menyambut matahari di dahan ini. Jika pohon ini hilang, laguku akan kehilangan tempat bergema.
Dan apakah kau tega membungkam nyanyian hutan? Setelah suara enggang menghilang, hutan hening seketika. Dan dari balik kegelapan semak, terdengar derap langkah berat. Sesosok bayangan macan merayap perlahan. Tatapannya tajam menembus kegelapan. Cengkramannya yang kuat siap menunjukkan siapa penguasa sesungguhnya. Manusia, kau merasa paling kuat. Tapi tahukah kau, saat pohon ini tumbang, rumah perburuanku hilang. Dan saat rantai kehidupan ini putus, tidak hanya kami yang musnah, tapi juga masa depanmu. Di tengah kemarahan sang macan, terdengar suara parau kukang yang sangat pelan dari hewan yang paling tenang. Aku tidak bisa berlari. Jika pohon ini jatuh, aku tidak punya waktu untuk menyelamatkan diri. Apakah hidupku tidak berarti? Dan puncaknya, dari balik akar-akar pohon muncullah seorang anak manusia yang hidupnya paling bergantung pada nafas hutan ini. Bagi kami, hutan bukan sekedar kayu. Hutan adalah dapur kami, sekolah kami, rumah kami. Dan jika hutan hilang, kami akan kehilangan identitas. Dan jika kami hilang, apakah dunia masih peduli? Kesunyian jatuh di atas hutan itu. Suara-suara itu perlahan menghilang. Namun gema dari kata-kata mereka masih tertinggal di udara. Kelopak mata sang penebang bergerak. Ia terbangun sebagai orang yang berbeda. Kini dunia yang ia kenal telah runtuh, digantikan oleh wajah-wajah penghuni hutan yang tadi memohon kepadanya. Inilah saat dimana nurani berbicara lebih keras dari tajamnya kapak. Apa? Suara-suara itu... Apakah benar satu pohon ini memegang begitu banyak kehidupan? Detik itu, waktu seolah berhenti. Seluruh penghuni hutan menahan napas. Keputusan itu ada di tangannya. Aku tidak akan menebangmu. Tidak untuk hari ini, tidak untuk keuntungan sesaat. Sang penebang kemudian berjalan pergi, meninggalkan hutan dengan kesunyian yang kini terasa damai. Pohon itu tak jadi tumbang. Langkah kaki sang penebang perlahan menghilang di antara pepohonan. Dan hutan kembali sunyi. Namun dalam sunyinya ada nafas yang kembali berhembus. Dan di sana raksasa hijau itu masih berdiri tegak menyambut matahari, menjaga rahasia hutan yang baru saja ia saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.